Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, di video ini kita akan membahas kisi-kisi dari soal PHI yang akan kalian kerjakan besok di hari Senin ya. Untuk soal nomor 1 itu kalian tinggal buka dari modul ya di sini. Pokoknya semuanya lengkap ada di sini. Buka halaman 15 untuk soal nomor 1. Ini tentang iman kepada malaikat. Itu di paragraf kedua ada sifat-sifat dan perilaku malaikat ya. Kalian tinggal baca di situ. Nomor 2 ini antara perbedaan dan persamaan antara malaikat, jin, dan manusia. Itu ada di buku tulis kalian masing-masing. Sudah kalian catat, tinggal kalian buka-buka aja, ya kan? Mulai dari terbuat dari apa, terus makan atau tidak, terus jenis kelaminnya dan sebagainya, itu sudah kalian tulis semua di buku kalian masing-masing. Ya. Soal nomor 3 ini kita masuk ke halaman 5 anak-anak. Arti dari surat Al-Anbiya ayat 30. Nanti kalian tinggal baca-baca aja artinya apa di situ. Untuk soal nomor 4 ini anak-anak ada potongan surat ya. Bapak ngambilnya dari surat Al-A'raf ayat 54. Nanti itu bawa potong-potong, nanti di tengah-tengahnya Bapak kosongin. Nah, tengah-tengahnya itu kalian isi kira-kira masuknya kemana gitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 5 itu ada potongan ayat juga, lalu Bapak urutkan. Ini potongan A, potongan B, potongan C, potongan D. Nanti kalian tentukan mana urutan yang benar. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 atau gimana gitu kan. Ini Bapak ambil dari surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Masih di halaman 5. Nah, lalu nomor 6, anak-anak nomor 6 itu tentang bacaan guna. Ciri-ciri bacaan guna adalah ada tanda tasdid yang ini nih, tanda tasdidnya ya. Jadi hurufnya cuma 2, nun mati dan mim mati. Pokoknya itu aja anak-anak. Pokoknya kalau ada nun mati atau nun tasdid atau mim tasdid berarti itu bacaan guna. Itu nomor 6. Nomor 7 anak-anak ini ada potongan ayat. Nanti kalian diminta menentukan jumlah bacaan hunah yang ada di potongan ayat tersebut. Kalian lihat aja. Pokoknya kalau ada mim tasdid atau nun tasdid berarti itu bacaan guna. Tinggal kalian hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nomor 8 ini tentang hikmah iman kepada malaikat. Hikmah iman kepada malaikat itu ada di halaman 17 yang bagian D, yang paling atas itu namanya hikmah iman kepada malaikat. Nomor 9 juga sama tentang hikmah iman kepada malaikat. Lalu anak-anak nomor 10 itu ada gambar ya, ada gambar kegiatan kalian yang sering kalian lakukan di kelas. Lalu kalian tentukan ini tugas malaikat siapa yang ada di gambar ini ya. Nanti kalian lihat gambarnya, oh gambarnya begini, berarti kira-kira malaikat siapa yang bertugas. Nah, itu kan apakah malaikat Jibril atau Mikail dan seterusnya. Nanti menyesuaikan dengan kemampuan kalian. Nomor 11 ini ada kegiatan yang sering kalian lakukan bertiga ya. Ada gambar kegiatan yang sering kalian lakukan bertiga. Lalu kalian lihat ini kira-kira maksudnya ke malaikat siapa saja yang bertugas untuk soal nomor 4 ini. Ini ada gambarnya. Lalu kalian lihat ini malaikat siapa yang bertugas. Kita lanjutkan ke nomor 12 tentang hikmah iman kepada malaikat ya. Jadi 8, 9, 12 itu tentang hikmah iman kepada malaikat. Kita masuk ke nomor 13 ya. Itu kita kembali ke halaman 5 lagi anak-anak. Ini tentang pengertian dari surat Al-A'raf ayat 54. Ya, kalian bisa lihat di halaman 5 di paragraf bawahnya itu ya, 2 paragraf dari bawah. Itu ada pengertian Al-A'raf ayat 54 artinya. Lalu nomor 14 ini kita masuk ke bab gibah anak-anak. Bab gibah itu ada di halaman, nah ini ada di halaman 25 ya. Oh, nanti di sini ada gambar yang sering kalian lakukan sama teman-teman kalian. Nanti kalian tentukan ini gambar apa dan seperti apa keterangannya ya. Terus nomor 15 ini ada hal negatif yang dapat dimunculkan dari gibah ya. Hal negatifnya apa saja? Kalian tinggal tentukan. Tinggal baca-baca aja di halaman 25 nanti ketemu semua di situ. Nomor 16 itu anak-anak juga sama, masih berkaitan tentang bab gibah. Ini tentang hadis atau tentang ayat yang ditentukan ya. Itu ada di halaman 25 semuanya. Terus nomor 17 itu masih tentang gibah. Ini yang ditanyakan adalah sebab atau akibat dari gibah ya. Kemarin kita udah bahas di buku tulis kalian ada. Kemarin kan sudah kita tulis, kalian tinggal kalian lihat saja apa saja penyebab dari gibah. Nomor 18
18 ini ada pengertian dari surat An-Nur ayat 19 ya. Ada di halaman 25 yang paling bawah. Kalian lihat aja di situ ada arti dari surat An-Nur ayat 19. Lalu di soal nomor 19 ini Bapak tampilkan ada berita hoax ya. Ada berita hoax, nanti kalian tentukan ini manfaatnya dari apa. Nomor 20 rukhsah ya, hukum rukhsah. Ada di halaman 39 ya. Ada pengertian rukhsahnya apa, terus manfaatnya apa dan sebagainya. Itu kalian lihat di halaman 39 di modul kalian, ada di situ. 21 ini tentang syarat musafir, udah pernah sering kita bahas. Syarat musafir itu apa aja, terus seperti apa ya, sudah kita bahas semuanya. Nomor 22 ini tentang contoh sholat jam kos ya. Sholat jamak qashar, contohnya seperti apa? Sudah kita bahas semuanya kemarin di beberapa minggu yang lalu udah kita bahas tentang contoh-contoh sholat jamak qashar. Terus nomor 23 juga sama, ini tentang contoh contoh sholat jamak qashar ya. Kalau kalian mau baca ada di halaman 40. Nomor 24 ini hikmah dari sholat jamak qashar ya. Ada di halaman 41 yang bagian bawah, ada semuanya di situ. Nomor 25 ini contoh praktek sholat jamak qashar ya bagi perempuan yang sedang berhalangan. Gimana contoh-contohnya? Nanti tinggal kalian baca aja dengan pengertian kalian masing-masing. Udah kita bahas. Anak-anak, kita masuk ke bab terakhir nomor 26. Ini tentang masa daulah Bani Umayyah di Andalusia ya. Kalian tinggal buka halaman 49 di modul kalian. Di paragraf pertama, paragraf ketiga. Itu ada sejarah mulai dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu ada sejarah tentang Bani Umayyah di Andalusia. Lalu nomor 27 juga sama, masih ada di halaman 549, paragraf 1, 2, atau 3 ya. Nomor 28 juga sama, ini tentang peta dari negara Andalusia yang pada zaman dahulu itu ada beberapa nama kota-kota besar ya di sana. Nanti kalian tinggal baca-baca aja, gampang banget. Nomor 29 ini anak-anak ada di halaman 51 terkait ilmuwan yang ada pada masa perkembangan di masa Bani Umayyah Andalusia. Ada beberapa ilmuwan di sana. Nanti kalian bisa tentukan berdasarkan jenisnya, ada dari fikih, dari bahasa dan sastra, bidang seni dan musik, filsafat, sains, dan sejarah. Kira-kira siapa aja tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan yang ada di bidang masing-masing tersebut. Ya. Nomor 30 ini anak-anak tentang kota-kota besar yang diduduki oleh pemerintah Islam selama masa penjajahan Bani Umayyah. Ada kota-kota besar, kalian tinggal cek di halaman 50 ya, bagian bawah. Nomor 51, ini kita kembali ke halaman 49 tentang sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Nomor 32, ini anak-anak kita kembali ke halaman 5 anak-anak ya, tentang halaman 6. Hikmah surat Al-Anbiya ayat 30. Hikmahnya apa? Kalian tinggal cek di halaman 6, ada di sana semua. Nomor 33 ini adalah contoh gibah ya, contoh praktik gibah atau contoh praktik apa, nanti kalian tentukan masing-masing. Nomor 34 ini soal cerita tentang gibah. Kalian tentukan ini gibah, kritik, saran, atau yang lainnya. Ya, nomor 34 sama. Nomor 35 ini juga sama, tentang contoh gibah, kritik, atau saran. Kalian tentukan aja itu anak-anak. Ya. Nomor 36 ini contoh sholat jamak qashar ya. Contoh sholat jam kos. Kalian tinggal baca aja, nanti kalian paham. Pasti paham itu. Nomor 37 ini kita kembali ke halaman 51 anak-anak tentang tokoh Islam yang ada tadi, ilmuwan-ilmuwan ya dari bidangnya masing-masing. Ada 2, nanti kalian tinggal baca-baca aja. Ini gampang banget ya. Nomor 37, nomor 38 juga sama, tentang ilmuwan Islam yang ada pada zaman Bani Umayyah di Andalusia. Nomor 39 ini tentang tentang hikmah iman kepada malaikat ya. Tentang hikmah iman kepada malaikat. Untuk soal nomor 40 ini perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Itu 40 soal untuk pilihan ganda anak-anak. Sekarang untuk soal menjodohkan ada 5. Yang pertama nomor 41 itu tentang tugas malaikat
tugas malaikat ya. Ada 10, kalian tinggal baca-baca aja. Ada di halaman berapa tadi itu, kalian tinggal cek aja langsung. Nomor 42 ini tentang potongan ayat yang kayak tadi di pilihan ganda ya. Kalian tinggal cek ulang video ini tentang ini ada di halaman 5, Bapak ambil dari surat ini dari Bapak ambil dari surat Al-A'raf ayat 54. Terus nomor 43 itu ada pengertian atau hikmah dari gibah dan tabayun. Nomor 44 ini ada sejarah dari Andalusia. Sejarahnya kayak gimana kalian tinggal baca tadi di halaman 49 ya. Paragraf 1 2 3 4. Nomor terakhir 45 itu tentang contoh sholat jamak qashar. Contoh sholat jamak qashar. Itu untuk menjodohkan. Dan 5 sholat benar salah itu yang pertama ada tadi tentang bacaan guna anak-anak. Bacaan guna itu cirinya apa? Ada nun tasdid atau mim tasdid. Ya, itu nomor 46. Nanti kalian tentukan ini bacaan guna atau bukan gitu. Nomor 42 ini tentang tugas malaikat. Nomor 47 ya. Ini tentang tugas malaikat. 48 ini tentang pengertian dari tabayun atau dari gibah. 49 itu tentang contoh ini tentang syarat sebagai musafir untuk melakukan sholat jam kos. Nomor terakhir ini tentang tokoh yang ada pada zaman masa Bani Umayyah, tokoh bidang sains. Anak-anak itu anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat kisi-kisi pada pertemuan SAT hari ini. Semangat, semoga besok hari Senin bisa mendapatkan nilai terbaik sehingga kalian bisa naik kelas 8 dengan lebih percaya diri. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.